Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersalawat terlebih dahulu Bapak. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Saya Mbak Allah dari Kalsel. Baik Bapak, silakan bisa bertanya langsung kepada Buya. Iya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, ini namun sebelumnya mau cerita dulu bahwa beberapa waktu yang lalu ini datang seorang saudara ipar bersama beberapa temannya dan memohon kami mencarikan bidang tanah di sekitar tempat. Sebagai tamu dan saudara tentunya saya perlu memberikan pelayanan kepada mereka. Namun hal ini mereka ini datang untuk mencarikan tanah. Namun dalam proses pencarian berjalan ternyata ada informasi bahwa yang dicari itu 2 bidang tanah tersebut oleh sebuah perusahaan, dikarenakan satu bagian ini untuk perkantoran, satu bagian tanah lagi oleh perusahaan tersebut berencana ingin membangun sebuah gereja buat orang perusahaan dan masyarakat sekitar yang memerlukan. Kemudian pertanyaan kami, yang pertama, apa hukumnya menjadi mata perantaran atas 2 bidang tanah tersebut yang dalamnya ada unsur yang akan dibangun gereja? Yang kedua, apa hukumnya menerima jasa perantara tersebut? Apa? Kemudian yang ketiga, Jatah apa? Jasa sebagai perantara. Baik. Ya. Kemudian yang ketiga, seandainya haram dan terpaksa harus saya terima karena satu hal, bagaimana solusinya setelah menerima jasa tersebut? Apakah boleh dialokasikan ke tempat umum, misal perbaikan jalan dan lain-lain? Sebagian dari jasa tersebut bukan niat sebagai sedekah atau hanya sekedar untuk membuang begitu saja. Insyaallah mungkin demikian pertanyaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam adalah agama yang indah, mengajarkan keindahan. Jika ada orang di luar Islam ingin membangun tempat-tempat ibadah untuk mereka karena memang dibutuhkan, maka kita pun juga tidak boleh melarang asalkan mereka mengikuti prosedur aturan. Kemudian ada orang beribadah, bukan agama Nasrani atau yang lainnya, bukan gereja. Mungkin ada orang nyembah berhala di tetangga kita, urusan dia. Kita tidak boleh melarang orang menyembah berhala yang memang rumahnya ada di kiri kanan kita. Biarkan dia nyembah berhala, urusan dia. Nggak boleh kita mengganggunya. Nggak boleh kita masuk ke rumahnya lalu menghancurkan berhalanya, nggak boleh. Tidak diperkenankan. Nah, tapi ini harus paham. Anda tidak boleh ikut membangun tempat ibadah atau suatu sesembahan yang mereka sembah. Nggak boleh ikut-ikutan, biar yang lainnya. Tapi kita tidak boleh melarang. Kita boleh membantu mereka dan merupakan kewajiban urusan hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal semacam itu. Misalnya pengen bangun rumahnya, yuk kita bantu dong. Kalau perlu kita bangunkan rumah, kita kasih hadiah rumah juga nggak ada masalah kok. Kita dapat pahala kok kalau kita memberikan kepada tetangga kita yang Nasrani satu rumah, boleh kok. Tapi yang tidak boleh adalah kita membantu urusan hal-hal ibadah. Itu sangat pribadi. Jadi biarkan mereka mencari tempat sendiri, urusan sendiri. Anda harus ikut. Anda membantunya gimana? Kalau pengen makan, ke rumah Anda makan. Sebagai tamu, sebagai seorang Nasrani, tamu ke rumah Anda, kasih makan. Sakit, kasih obat. Seperti itu. Jadi Anda urusan ibadah, Anda harus ikut-ikutan. Ibadah yang sangat khusus. Adapun untuk memberikan nafkah kepada anaknya, kita perlu bantu. Ngasih makan, bantu. Ini kan spesial untuk menyembah selain Allah. Maka Anda tidak boleh ikut di situ. Tapi kalau dia memang sudah resmi dengan prosedur membangun, ya prosedurnya tentunya diizinkan dan memang memenuhi syarat, ya nggak bisa kita mengganggunya. Dan juga kita tidak boleh kok menghancurkan gereja yang ada di kiri kanan kita. Islam itu adil. Cuman di saat ada orang mengatakan nggak boleh kita ikut membantu membangun gerejanya, ini bukan ekstrim, bukan. Ini masalah keimanan. Tapi urusan yang sifatnya bukan sesembahan, maka boleh kita urusan makan. Kita pun juga bisa menghadiri pengantennya di saat memenuhi kita ikut senang dengan acara pernikahannya, syukuran rumahnya, kita boleh. Tapi di saat urusan spesial menyembah selain Allah, kita tidak boleh ikut-ikut di dalamnya. Lalu bagaimana? Jasanya adalah jasa yang tidak dibenarkan, haram karena Anda menolong sesuatu yang seperti itu, jelas. Lalu bagaimana? Ya betul, Anda alihkan kepada yang lainnya saja. Supaya mereka mencari sendiri di tempat selain Anda ikut campur, supaya Anda tidak ikut campur di dalam urusan dosa. Jadi mohon dipahami dengan adil ini, bukan berarti ini wah ini ekstrim banget. Oh tidak. Islam tidak mengajari ekstremis.
ekstremisme. Islam mengajarkan lapang. Tapi semua ada peraturan dong. Semua ada rambu-rambunya. Tapi ingat, bahwasanya hidup bersama, Islam mendukung. Bertetangga dengan orang Nasrani harus baik, orang Hindu Buddha harus baik, dong, nggak boleh bermusuhan. Saling memberi, ada saat memberi, ada saat menerima. Yang indah, begitulah hidup yang belajar Islam. Tapi spesial urusan ibadah jangan dong, enggak dong. Maka seorang Muslim pun tidak perlu marah. Jika ternyata di saat kita membangun masjid, ternyata tetangga Nasrani kita di samping kita nggak membantu kita, ya sah-sah saja. Nggak ada masalah, wong dia masalah keimanannya. Ya urusan dia nggak ada masalah. Tapi membantu urusan yang lainnya selain urusan agama, urusan peribadatan sah. Yuk kita lapang dalam hal semacam ini. Ada prinsip tapi lapang sekaligus. Allah.